Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, setiap saat kita menyebut alhamdulillah. Di pagi hari alhamdulillah, di sore hari alhamdulillah, di rumah, di jalan, di masjid, di mana-mana kita perlu membaca alhamdulillah. Karena kita ini 24 jam diselimuti nikmat Allah. 24 jam kita diselubungi nikmat Allah. Nikmat Ramadan, nikmat penghujung Ramadan, nikmat Syawal, nikmat hari raya. Semuanya nikmat ya. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat akal, nikmat tenaga, nikmat iman yang paling besarnya. Maka kita akan melihat ayat 9 surah Sajadah. Minggu lalu kita lihat ayat 22. Sekarang kita lihat satu ayat saja, ayat 9. Itu pun tidak habis nanti. Apa peringatan Allah dalam ayat 9? Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhih wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ini tentang kejadian manusia. Ayat 9 ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, ayat 8. Allah dalam ayat 8 Allah mengatakan Allah menjadikan anak Adam dari air. Ma'in, air, sperma. Ma'in mahin, daripada air yang hina. Disebut di situ ya. Kalau ayat 7 tentang kejadian Adam dari tin, dari tanah. Ayat 8 tentang kejadian anak cucu Adam dari air. Tsumma sawwahu, air ini diproses dalam rahim ibunya 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging. Kemudian katanya wa nafakha fihi min ruhih. Kemudian dalam rahim ibunya ditiupkanlah roh. Dikasihlah roh di sana setelah melalui prosesnya ya. Kemudian wa ja'ala lakumus sama, dikasihnya telinga, pendengaran. Wal absar, dikasihnya mata. Wal afidah, dikasihnya hati. 3 fasilitas pokok dalam hidup ini yang disebut dalam ayat 9. Ini yang diperingatkan kita, fasilitas yang mahal. Coba kalau tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, kemudian hatinya tidak berfungsi, tidak ada artinya hidup ini. Maka kita diperingatkan, Allah jadikan untuk kita itu di dalam rahim ibunya dipasangkan onderdelen, spare part, perkakas untuk hidup. Apa dia? As-sama, telinga, pendengaran. Wal absar, mata untuk melihat. Wal afidah, dan hati. Di hujung ayat qalilan ma tashkurun, sangat sedikit yang mau mensyukurinya. Maka kita semoga jadi yang sedikit. Mata digunakan untuk melihat jalan ke masjid, jalan bekerja iya, jalan ke kebun iya, jalan ke kantor iya, jalan ke mana-mana ya, jalan ke masjid. Telinga untuk mendengar azan, untuk menyahut azan, untuk mendengar tazkirah. Hati untuk mencerna, memikirkannya. Subhanallah. Qalilan ma tashkurun, sangat sedikit sekali kamu yang bersyukur. Berapa persen yang menggunakan matanya di pagi hari untuk melihat jalan ke masjid? Berapa persen yang selalu menggunakan matanya untuk melihat Al-Quran, melihat bahan-bahan yang bermanfaat? Kadang-kadang lupa, itu maka perlu diingatkan. Kemudian nanti na'udzubillah ya, bila ahlun nar masuk ke dalam neraka, nanti ditanya di sana oleh petugas, kenapalah kamu masuk neraka ini? Ada dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Surah yang selalu juga kita baca ya. Di sana apa? Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir.
Setiap masuk satu rombongan, orang masuk neraka itu berombongan. Ada kelompoknya, bukan sendiri-sendiri. Karena biasanya yang buat yang tak betul itu dia berkelompok dia. Kullama ulqiya fiha faujun, ayat 8 surah Al-Mulk halaman 562. Setiap dicampakkan, dihumbankan, dibaling, apa bahasa sininya? Dibaling itu bahasa Kuala Lumpur. Dilontarkan, dicampakkan ke dalam neraka itu satu kumpulan, ditanya oleh petugas di sana, alam ya'tikum nazir, kamu sih kenapa masuk neraka? Tidak sampai peringatan sama kamu kah? Qalu bala, katanya, sampai, message-nya sampai, beritanya sampai, tapi kami tidak percaya. Kami bilang ayat kalamullah itu nonsense, tidak ada itu. In antum illa fi dhalalin kabir, kami mengklaim, kami mendakwa pendakwa itu, nabi-nabi itu sesat belaka. Wa qalu law kunna nasma'a, mereka menegaskan lagi ahlun nar ini ya, waktu ditanya oleh malaikat, law kunna nasma', kalau kami mau mendengar dulu dengan baik, wa naqil, kami fikirkan, kami mendengar dan berfikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tak akan masuk neraka. Jadi pintar ya, yang masuk neraka ini pintar-pintar orangnya, bukan sembarangan. Lau kunna nasma au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir, ayat 10. Kalau kami mau mendengar dulu, lalu kami fikirkan apa yang kami dengar itu, tidak masuk neraka kami, sudah selamat kami. Lalu ayat sesudahnya, ayat 11, fa'tarafu bizambihim, mereka mengakui dosanya. Sudah terlambat ya, sudah terlambat, nasi sudah jadi bubur. Kita lihat satu lagi ayat surah Al-A'raf, ini yang lebih tegas. Dalam surah Al-A'raf, di sana ada banyak faktor penyebab mereka itu terjebak dalam azab neraka. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Subhanallah. Di sini ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-A'raf, ayatnya menyatakan walaqad zara'na li jahannam, yang masuk neraka jahanam itu katanya mayoritas manusia dan jin. Halaman 174 ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan mayoritas jin dan manusia yang masuk neraka jahanam itu lahum qulubun la yafqahuna biha, ada hati tapi tidak berfungsi hatinya untuk memikirkan kalamullah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, ada mata tapi tak digunakan untuk melihat yang baik-baik. Digunakan juga tapi melihat yang tidak disuruh Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, ada telinga tapi tidak mau mendengar. Tiga fungsi, tiga fasilitas sama dengan surah Sajadah tadi, mata, telinga, hati, tidak berfungsi dengan baik. Ulaika kal an'am, ini pedas ya. Orang ini yang tidak menggunakan tiga fasilitas ini sama dengan kambing, lembu, kerbau, unta, sama dengan binatang ternak. Mereka juga makan minum saja. Ini orang ini makan minum saja, beranak, berketurunan. Ulaika kal an'am, mereka yang tidak menggunakan tiga fasilitas tadi statusnya seperti binatang ternak. Balhum adhal, malah lebih lagi dari binatang. Binatang tidak ada akalnya. Ulaika humul ghafilun, mereka lah ahlul ghaflah, orang yang lengah dan lalai. Orang yang lengah dan lalai bila terjebak dalam kelalaian, dia tidak mau berpikir, tidak mau lihat, tidak mau mendengar. Lihat di awal Baqarah, cerita orang kafir, ayat 6, 7 suratul Baqarah. Ini cerita orang kafir ya. Ayat 1 sampai 5 cerita orang beriman, orang bertakwa, orang yang muflihun, yang berjaya, beruntung. Lihat ayat 6 dan ayat 7. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Orang kafir itu sifatnya
sama saja baginya anzartahum dikasih peringatan, am lam tunziru atau tidak, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Nah, khatamallahu ala qulubihim, hatinya sudah dicap, sudah disumbat, sudah ditutup. Wa ala sam'ihim, telinganya juga. Wa ala absarihim, matanya juga. Nah, kalau mata sudah ditutup, hati dan telinga juga sudah, itulah sifat-sifat orang kafir dalam awal Baqarah. Lihat kepada ayat sesudahnya tentang munafik, dari ayat 7 sampai ayat 20 itu tentang orang munafik. Di sana nanti diceritakan apa? Summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Orang munafik ini summun, peka, tidak mau mendengar. Bukmun, tidak mau ngomong. Tidak mau ngomong. Orang beriman selalu ngomong, bercurhat, selalu bertanya, selalu berbincang. Ini bukmun, diam saja. Ini termasuk mulut di sini ya. Omyun, buta. Ada mata, tapi tak berfungsi. Ini munafik. Fahum la yarji'un, tidak mungkin mereka kembali ke jalan yang betul karena faktor-faktor terbukanya pintu hidayah, faktor-faktornya hilang. Apa tadi? Summun, peka. Bukmun, bisu. Umyun, buta. Orangnya sehat, tapi inderanya tidak berfungsi. Ini sifat munafik. Subhanallah. Kalau mukmin suka mendengar, suka melihat, suka membaca, suka berfikir. Jadi itulah ayat surah Sajadah mengingatkan kita tentang 3 fasilitas asas dalam hidup ini, 3 fasilitas dasar: as-sama wal absar wal afidah, pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi katanya qalilan ma tashkurun, sangat sedikit yang mensyukurinya. Mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit. Jangan kita tidak termasuk ke dalam yang sedikit. Kalau kita termasuk berarti apa? Tashkurun katanya. Qalilan ma tashkurun, sedikit yang mensyukurinya. Kalau tidak syukur, apalagi? Dia ada 2 saja. Kalau bukan syukur, kufur, kafir. Dia 2 saja. Tidak ada lebih dari itu. Tengok ayat dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam dunia ini 2 saja. Sama ada yang melihat menggunakan matanya untuk mencari yang benar, melihat yang benar, melihat jalan ke masjid, atau matanya masih tertutup di pagi hari ini. La ilaha illallah. Atau terbuka tapi pergi ke lain. Ada orang belum terbit matahari, belum terbit fajar, sudah pergi. Entah kemana, entah ke sawah, entah kemana ya. Entah menakik. Menakik kadang-kadang pagi-pagi pergi. Subhanallah. Ke masjid tidak pergi. Jadi kita diperingatkan jangan jadi yang tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur, orang itu akan kufur, kata bapak tadi. Dia 2 saja ya. Syukur lawannya kufur. Orang kita selalu mendengar syukur, syukurlah, syukur alhamdulillah. Tapi lawannya jarang difikirkan. Lawan syukur itu kufur. Dalam surah apa tadi? Surah Ibrahim. Nanti pulang ke rumah tengok ayat dalam surah Ibrahim ayat nomor 7 itu ya. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ayat nomor 7 surah Ibrahim halaman 256. Syukur itu lawannya kufur. Mau melangkah kakinya ke masjid, disyukurkannya kakinya. Nikmat kaki belum disebut lagi tadi. Di ayat lain nanti disebut fasilitas lain. Karena kaki nanti akan ngomong, tangan akan berbicara. Wah, fasilitas ini nanti akan berbicara, semuanya mengadu kepada Allah, komplain, akan mengadukan kepada Allah tentang perihal yang punya badan. Subhanallah. Ini disebut dalam surah Fussilat. Boleh dilihat nanti dalam surah Fussilat tentang pengaduan anggota badannya. Surah Fussilat ayat 20, 21, 22, halaman 478, 479. Waktu anggota badannya mengadukan perihalnya,
kaki ini tidak mau melangkah ke masjid, kata kaki nanti. Tangan ini tidak mau menyetir, membawa kendaraan ke masjid. Mata semua ngomong. Ini ayat 20 ya. Katanya di sini hatta iza ma ja'uha, bila mereka sudah berada di hari pembalasan nanti, syahida alaihim sam'uhum, telinga, wa absaruhum, mata, wa juluduhum, malah kulit badan, kulit semua bersaksi, semua komplain, semua ngomong. Subhanallah, bima kanu ya'malun, apa yang dilakukan oleh tuan punya badan. Anggota badan melapor, sehingga yang punya badan marah sama kulitnya. Wa qalu li juludihim, ayat berikutnya ayat 21. Tuan yang punya badan ngomong sama kulitnya. Wa qalu li juludihim, kulit, kenapa banyak sangat ngomong ini? Kenapa dilaporkan semuanya? Lima syahidtum alaina, kenapa diam sajalah, jangan disebutkan semuanya. Apa kata kulit? Antakanallah, Allah yang suruh ngomong loh, katanya. Antakanallah, Allah yang suruh ngomong. Alladzi antaka kulla syai', yang menjadikan segala-galanya bisa ngomong. Tidak bisa bertidak, tidak bisa mengelak. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, Allah telah menjadikan kamu sejak awal lagi. Wa ilaihi turja'un, dan kamu akan kembali kepada Allah. Jadi badan kita nanti akan bersaksi tentang kebaikan yang kita lakukan. Badan kita akan ngomong, akan komplain, akan merungut kepada Allah tentang kesilapan yang dilakukan. Jadi bagi yang banyak berbuat silap, rata-rata manusia berbuat silap, itulah gunanya taubat. Itu gunanya datang ke masjid menghapuskan dosa. Langkah pulang dan pergi dan pulang menghapuskan dosa. Duduk di masjid menghapuskan dosa. Asal mau mendengar panggilan azan saja, artinya ya Allah ampunlah dosaku, walaupun dia tidak minta. Orang yang datang ke masjid, realitas kehidupannya minta keampunan Allah, minta jannah. Orang yang tidak mau ke masjid, seakan-akan dia, ya Allah saya tidak perlu keampunanmu ya Allah, saya tidak perlu masjid. Tapi dia tidak ngomong, tapi realitasnya. Lisanul hal namanya dalam Islam. Lisanul hal, bahasa keadaannya, bahasa realitasnya. Yang datang ke masjid meminta keampunan, meminta kerahmatan, meminta taubat, meminta jannah, meminta dilindungi dari azab neraka. Kita dan ahli keluarga semuanya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'sir alaina, wa adina wardana ya karim. Ya qayyum rahmatika nastaghis. Ya Allah, jadikanlah kami golongan sedikit yang mensyukuri nikmat yang Kau berikan ya Allah, terutama nikmat anggota badan ya Allah, nikmat hati, nikmat jiwa, nikmat nafsu, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat akal, nikmat yang nampak, nikmat yang tak nampak, yang semuanya tidak dapat dikira, dapat dihitung dengan uang ringgit ataupun dengan harta benda, dengan rupiah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur. Ajarlah kami untuk bersyukur ya Rabbal Alamin wa ya Mujibas Sa'ilin. Jangan kami tergolong ke dalam golongan orang-orang yang berkufur, yang kufur terhadap-Mu ya Akramal Akramin. Di penghujung bulan Ramadan ini kami mengharapkan keampunan-Mu ya Allah. Ampunlah segala dosa kami, dosa sanak saudara kami, dosa ayah dan ibu, dosa anak istri, anak cucu dan menantu semua, dosa masyarakat, dosa orang kampung, dan dosa semua umat Islam ya Allah. Sama ada yang sudah berhari raya atau yang belum berhari raya ya Allah, ampunkan dosa kami semuanya. Kami mendambakan jannah, mendambakan surga-Mu ya Allah. Kami mengharapkan keampunan-Mu ya Allah, kerahmatan-Mu ya Mujibas Sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.